Pemirsa, satu lagi alat pendeteksi awal COVID-19 produksi dalam negeri yang mulai digunakan. Alat tes antigen inovasi Universitas Padjadjaran atau UNPAD yang dinamakan uji cepat. Ini dia uji cepat, alat tes cepat yang menjadi pendeteksi awal COVID-19 buatan anak bangsa. Uji cepat merupakan hasil inovasi Universitas Padjadjaran yang kemudian diproduksi oleh mitra industri tim peneliti diagnostik COVID-19 UNPAD, yaitu PT Pakar Biomedika Indonesia. Alat antigen ini diklaim sudah memenuhi rekomendasi dari WHO dengan akurasi 91% dan sensitivitas sebesar 80%. Validasinya oleh institusi lokal Rumah Sakit Pendidikan UNPAD diperoleh bahwa tingkat akurasinya itu sudah bagus. Akurasinya sampai 91%. Kemudian sensitivitasnya 80% dan spesifisitasnya 93%. Jadi artinya sudah mutunya sama dengan tentu produk-produk tes cepat antigen lain yang dari impor. Dengan demikian kalau kita ingin gitu ya gunakan, nggak usah ragu lagi. Uji cepat telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan sejak 4 November 2020. Alat ini juga sudah digunakan oleh Rumah Sakit Pendidikan UNPAD, Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Komite PPI Rumah Sakit Santosa Bandung Sentral. Dari Bandung, Jawa Barat, Fahada Inti, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Universitas Padjadjaran Bandung menemukan alat pendeteksi COVID-19 lebih cepat dari alat rapid test sebelumnya. Alat itu disebut dengan alat uji cepat. Lalu seperti apa mekanismenya dan apa bedanya dari alat tes cepat COVID-19 sebelumnya? Langsung kita bergabung dengan Direktur Inovasi dan Koperasi UNPAD, Ibu Diana Sari. Selamat sore, Ibu Diana. Selamat sore, Mas Sofyan. Ya, Ibu Diana, alat uji cepat Selamat sore, Mas Sofyan. Oke, selamat sore Ibu Diana. Ya. Ini alat uji cepat ini katanya lebih unggul dari alat rapid test sebelumnya dan hasilnya ini lebih akurat dibandingkan tes konvensional. Lalu seperti apa alat dan mekanismenya? Ya, terima kasih banyak Mas Sofyan atas pertanyaannya. Alat deteksi cepat ini memang bisa lebih cepat dari alat rapid test sebelumnya karena tapi sebelumnya kita ini dulu ya, bahwa setiap alat tes itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri begitu. Nah, kenapa alat tes cepat berbasis antigen ini bisa cocok? Karena ini mendeteksi bukan antibodi tetapi mendeteksi virus penyebab penyakit lebih awal. Sementara kalau deteksi antibodi itu perlu menunggu sampai terbentuk antibodi minimal 7 hari setelah terkena virus. Kemudian uji cepat antigen ini lebih unggul dari PCR dalam hal kecepatan dan memberikan hasil uji dan juga biayanya lebih murah begitu. Tapi tentunya ada sensitivitasnya untuk antigen ini dia lebih rendah dibandingkan PCR. Dan karena dia baru bisa mendeteksi virus ketika virusnya ini sudah sangat banyak gitu, most infectious-nya gitu. Tapi keunggulan lainnya tentunya metode uji antigen ini sudah diakui dan direkomendasikan oleh WHO sebagai alat diagnosis gitu. Baik, lalu ini tadi apalagi ketika PCR sebagai gold standard itu tidak tersedia gitu, Kang. Ya. Baik, lalu untuk jadi ketika PCR sebagai gold standard tidak tersedia. Baik. Ada lagi tambahannya silakan, Mas. Bu Diana? Oke. Iya, lalu untuk deteksi cepat ini tolak ukurnya seperti apa Bu Diana? Tolak ukur bagaimana maksudnya, Mas? Iya, jadi untuk tolak ukurnya untuk mendeteksi. Tolak ukurnya seperti apa? Oke. Ya. Ya, oke. Tolak ukurnya di sini uji cepat ini mendeteksi virus berdasarkan virusnya ketika
mendeteksi keberadaan antigen atau protein virus yang ada pada sampel gitu. Jadi bukan mendeteksi antibodi. Harapannya ketika orang muncul gejala yang mengarah pada COVID-19, alat ini sudah dapat memberitahukan hasil dengan lebih cepat gitu. Apakah orang tersebut sakit karena virus SARS-CoV-2 atau bukan? Jika iya, maka bisa segera di follow up untuk diisolasi mandiri jika ringan atau dibawa ke rumah sakit jika ada komorbid atau kondisinya berat. Ya, jadi dengan demikian potensi penularan dari orang yang terindikasi positif itu bisa lebih cepat, bisa lebih cepat terdeteksi begitu. Untuk cara kerjanya sendiri, Bu Diana, apakah ini sama seperti tes antigen dan juga PCR, Bu? Ya, jadi di sini kami cara kerjanya sama dengan, tapi yang ditangkap adalah protein virusnya begitu. Dengan seperti yang melalui mulut dan juga atau hidung begitu ya, Bu ya? Betul, Baik. betul. Kita masih menggunakan lewat nasofaring. Karena seperti tadi disampaikan, deteksi cepat antigen ini akan menangkap virus apabila most infectious, jadi viral load-nya tinggi. Jadi akan sangat baik digunakan ketika CT value-nya itu 20 lebih kecil dari 25 begitu. Baik. Rencana akan diproduksi Sehingga massal memang kapan, dan Bu? virusnya itu kebanyakan memang di nasofaring. Oke. Rencana untuk diproduksi massal, Bu? Diproduksi massal insya Allah produksi massal insya Allah bulan Februari ini kami akan memproduksi 200.000 dan selanjutnya 400.000 dan 400.000 begitu. Sehingga diharapkan nanti ketika kami sudah mencapai economic of scale sehingga harga per unitnya menjadi lebih murah, kita bisa bersaing dengan harga alat deteksi antigen yang import. Baik. Terus terang sekarang memang harga kami belum bisa bersaing karena produksinya juga belum terlalu banyak gitu, Mas. Oke. Baik, terima kasih Bu Diana Sari selaku Direktur Inovasi dan Koperasi Unpad. Terima kasih dan selamat atas inovasinya untuk Universitas Padjadjaran.